Tiga habit yang pertama ini, be proactive, begin with the end in mind, put first thing first. Kalau dalam bahasa Covey, sebuah private victory. Jadi jika kita berhasil memiliki ketiga habits tersebut, maka sebagai individu yang tadinya kita orang yang dependent, yang tergantung oleh keadaan, tergantung oleh orang lain, dan seterusnya, sekarang menjadi pribadi yang independent. Kita naik satu level, dependent ke independent. Setelah independent ini, maka mulailah kita masuk ke habit-habit yang berikutnya, habit 4, 5, dan 6. Saya mulai dari habit yang keempat. Di habit yang keempat ini, Covey mengajarkan untuk kita untuk think win-win, berpikir menang-menang. Apa tuh berpikir menang-menang? Nah, kalau tadi tiga yang pertama itu terkait urusan individu, maka tiga habit yang berikutnya terkait hidup kita dengan orang lain. Dalam kita berinteraksi dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman, rekan kerja, maka selalu saja ada konflik yang kadang terjadi. Ada beda kepentingan, beda urusan, beda perspektif dalam melihat sebuah persoalan. Nah, terkadang ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita selalu ingin di pihak yang menang, sedangkan orang lain kita nggak peduli apakah dia menang ataupun kalah. Yang terjadi dalam banyak kasus adalah situasi di mana yang terjadi satu pihak sebagai orang yang menang, tapi pihak yang lain kalah, win-lose. Jadi kalau kita berhadapan dengan seseorang, kita punya sebuah kepentingan, kita ingin kepentingan tentu yang lebih dahulukan, maka kita di pihak yang menang, sementara orang tersebut di pihak yang kalah. Nah, apa masalahnya kalau hal ini yang terjadi? Tentu tidak nyaman buat orang yang merasa kalah. Jika dia merasa kalah, maka pada titik tertentu orang tersebut ya pasti saja ingin berada di pihak yang menang, dan dia akan berusaha untuk mendapatkan haknya untuk menang dari kita. Maka Covey mengajarkan hampir dalam setiap situasi, jika kita betul-betul sungguh-sungguh memiliki keberanian untuk melakukan tersebut, memiliki niat yang tulus untuk mencoba melakukan tersebut, maka kita akan bisa mencoba mencari titik win-win untuk segala situasi. Mungkin saya ambil contoh sederhana. Misalnya saya bekerja, saya sebagai seorang karyawan, kemudian pimpinan saya meminta saya untuk mengerjakan suatu tugas. Saya harus lembur nih malam ini. Tapi saya sudah punya janji dengan keluarga saya, dengan anak saya, bahwa saya pengen mengajak mereka untuk jalan-jalan sepulang kerja. Nah, tentu ini di posisi yang sulit gitu ya. Jika saya turuti keinginan dari atasan saya, maka saya akan menciptakan hal yang tidak nyaman buat keluarga saya. Dan sebaliknya, kalau saya ikuti janji saya buat anak saya tadi itu, dan saya tinggalkan kerjaan saya, maka win buat keluarga, tapi lose buat pekerjaan. Apa yang bisa kita lakukan? Di sini saya mencoba melihat ke prinsip saya, bahwa sebagai seorang yang bekerja, saya bekerja yang terbaik, tapi saya juga punya keluarga yang saya sudah punya komitmen dengan mereka. Maka kenapa tidak saya coba atur nih sama atasan saya, misalnya, Pak, Bu, boleh nggak kerjaan yang saya lakukan ini saya tidak kerjakan di kantor, saya bawa ke rumah saja. Kenapa? Karena saya sudah janji dengan putri saya sudah janji dengan keluarga saya. Saya akan tetap komit bahwa besok pagi sebelum jam 9, apa yang Ibu minta, Bapak minta, sudah akan selesai. Nah, ini contoh sebuah win-win. Keluarga tetap win karena saya bisa memenuhi janji saya, atasan pun juga tetap merasa win.